Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pelajaran IPA. Untuk kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tubuh tumbuhan bagian kedua, dimana pada bagian ini kita akan membahas tentang organ-organ pada tumbuhan. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan melakukan berbagai proses kehidupan. Untuk melakukan berbagai proses tersebut, tumbuhan ditunjang oleh 3 organ utama, yaitu akar, batang, dan daun. Organ pada tumbuhan yang akan kita bahas pada bab ini diantaranya adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Marilah kita bahas satu persatu, mulai dari bagian bawah, yaitu mulai dari akar. Bahasan struktur akar kali ini kita akan bedakan menjadi 2 bagian, yaitu struktur bentuk luar, morfologi akar, dan struktur bagian dalam, yaitu anatomi akar. Morfologi akar. Secara umum, akar dibedakan menjadi 2, yaitu akar pada tumbuhan dikotil dan akar pada tumbuhan monokotil. Mana akar pada tumbuhan dikotil adalah akar tunggang dan akar pada tumbuhan monokotil adalah akar serabut. Pada tanaman dikotil, akar yang tumbuh membentuk akar tunggang. Diperhatikan di sini ada akar utama, kemudian tumbuh akar-akar sekunder yang lainnya lebih kecil dibandingkan dengan akar utama. Ini pada akar tunggang. Sedangkan pada akar serabut, dari ujung memiliki diameter yang hampir sama untuk tiap-tiap akarnya. Hingga di sini kita lihat pada akar di tumbuhan dikotil itu merupakan akar tunggang, dan pada tumbuhan monokotil akar serabut. Pada akar tunggang, akar pinel tumbuh dengan cepat, bagian atas menebal dan meruncing pada bagian bawah. Cabang akar jauh lebih kecil daripada akar primer. Akar tunggang ditemukan pada tumbuhan dikotil berkeping 2, misalnya mangga, jambu biji, dan cabai. Pada akar serabut banyak terdapat akar cabang yang bergaris tengah hampir sama dengan akar primer. Akar serabut ditemukan pada monokotil atau berkeping 1, misalnya jagung, tebu, dan kelapa. Pada bagian morfologi akar, daerah ujung akar dikotil dan monokotil dilindungi oleh tudung akal atau disebut dengan kaliptra. Nih, perhatikan di sini, sehingga jaringan meristem aman dari kerusakan karena gesekan dalam tanah. Akar dikotil dan monokotil akan memiliki susunan yang secara umum tersusun atas bagian-bagian epidermis, endodermis, dan silinder pusat. Pada akar terdapat tonjolan-tonjolan kecil yang disebut dengan bulu akar atau rambut akar. Bulu-bulu akar ini merupakan kepanjangan daripada epidermis, dan bulu akar ini banyak tumbuh di dekat ujung akar. Ujung akar merupakan bagian yang cepat tumbuh. Di ujung akar tersebut akan tumbuh bulu-bulu akar baru, jadi bulu-bulu akar ini berumur pendek. Bagaimana akar dapat menembus tanah? Akar mampu menembus tanah karena ujung dilindungi oleh pelindung
atau disebut dengan tudung akar atau kaliptra. Tudung akar ini selalu rusak karena bergesekan dengan butir-butir tanah, tetapi selalu diperbarui oleh meristem yang tumbuh dan membelah. Setiap tahun Kambium menghasilkan jaringan pembuluh yaitu berupa silem dan flum yang terletak sejajar dengan jaringan pembuluh tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan akar bertambah tebal. Jika kita mengiris akar secara membujur, membuat preparat penampang akar membujur, maka akan terlihat 3 zona akar. Yang paling ujung ini ada 3 zona akar. Yang paling ujung disebut dengan tudung akar adalah zona pertama, yaitu zona pembelahan sel. Zona ini disusun oleh sel-sel yang selalu membelah, yang sudah kita pelajari pada pembahasan jaringan kemarin, yaitu ada jaringan meristem apikal. Di belakangnya terdapat zona kedua, yaitu zona pemanjangan sel. Sini yang terdapat banyak bulu-bulu akar. Sedangkan yang ketiga adalah zona pematangan atau disebut pendewasaan sel. Pada zona ini tumbuh bulu-bulu akar dan akar-akar sekunder. Jika kalian melihat penampang akar melintang, akar monokotil dan akar dikotil dapat kita lihat seperti ini. Jadi apabila diiris dengan melintang, maka kita akan mendapatkan gambar seperti ini. Bagian-bagian akar secara anatomi kita bisa melihat pada bagian yang terluar. Terlebih dahulu adalah epidermis. Epidermis merupakan bagian paling luar, disusun oleh jaringan epidermis. Jaringan ini disusun oleh selapis sel-sel hidup, umumnya berbentuk segi 4 yang tersusun rapat dan berdinding tipis. Bagian ini berfungsi untuk melindungi dan menutupi jaringan yang berada di bagian dalam. Pada zona pendewasaan sel, beberapa sel epidermis mengalami modifikasi membentuk bulu-bulu akar. Perhatikan, ini adalah sel epidermis. Kemudian lebih ke dalam lagi, di sini ada bagian yang disebut dengan korteks. Korteks disusun oleh jaringan parenkim. Jaringan parenkim disusun oleh sel-sel berdinding tipis. Susunan sel kurang rapat sehingga mempunyai ruang antar sel. Ruang antar sel ini berguna untuk pertukaran gas antar sel. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang berfungsi memperkuat akar
dan menyimpan cadangan makanan. Kemudian lebih ke dalam lagi ada yang disebut dengan endodermis. Ya, di sini endodermis. Setelah parenkim di sini ada endodermis. Ini yang kalian bisa lihat warna hijau lebih muda lagi dan agak kecil jaringan-jaringannya, sel-selnya, dimana pada endodermis ini disusun oleh selapis sel, merupakan batas antara korteks dengan silinder pusat atau disebut dengan stele. Endodermis berfungsi menyeleksi air dan mineral yang masuk ke silinder, dimana air dan mineral yang masuk ke silinder pusat pada zona pendewasaan sel, beberapa sel mengalami modifikasi membentuk akar sekunder. Ini pada bagian endodermis. Pada bagian dalam, di bagian tengah, ada yang disebut dengan stele atau silinder pusat, di mana di dalam stele atau silinder pusat ini tersusun dari 3 bagian, yaitu bagian terluar stele itu ada floem, kemudian dipisahkan oleh cambium, kemudian ada xilem. Baik, kita bahas satu persatu. Daripada stele, bagian terluar daripada stele disebut perisikel atau pericambium yang bersifat merismatik, lapisan sel tempat munculnya akar lateral. Kemudian agak ke dalam ada jaringan floem. Ini adalah pembuluh, kemudian dipisahkan oleh cambium dan ada xilem. Floem adalah jaringan pembuluh yang mengangkut bahan organik yang dibuat tumbuhan dari daun ke bagian tumbuhan yang lain. Sedangkan xilem atau pembuluh kayu adalah jaringan pembuluh yang mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian tumbuhan lain atau ke daun. Dan cambium di sini pada akar dikotil antara xilem dan floem terdapat pemisahnya, yaitu berupa cambium, sehingga dapat tumbuh membesar. Sedangkan pada akar monokotil antara xilem dan floem tidak terdapat cambium, sehingga tidak dapat tumbuh membesar. Kita perhatikan selanjutnya adalah fungsi akar. Fungsi akar sebagai penunjang. Pada umumnya, akar terletak dalam tanah dan tumbuh ke arah bawah. Fungsi akar untuk perekatan tumbuh di dalam tanah dan untuk menyerap air dan mineral di dalam tanah. Tetapi sering akar mengalami berbagai macam modifikasi. Baik, kita lihat modifikasi akar berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu sebagai akar penunjang. Kita perhatikan pada tumbuhan beringin. Tumbuhan kadang-kadang mengeluarkan akar udara yang berfungsi sebagai penunjang atau tempat perekatan pada suatu substrat, misalnya dari cabang pohon tropis tertentu tumbuh akar gantung ke arah tanah untuk melekat dan membentuk tiang yang menunjang cabang tersebut. Akar banil dan akar penunjang memperkokoh batang tertentu, misalnya beringin ini. Kemudian pada tumbuhan jagung ini juga ada
akar penunjang. Tipe akar lain yang biasanya kecil adalah akar perekat pada anggur, yang memungkinkan tumbuhan tersebut merekat pada suatu substrat atau merambat pada tumbuhan yang lain. Ini salah satu daripada fungsi akar sebagai akar penunjang. Selanjutnya, fungsi akar sebagai cadangan makanan. Ini di beberapa tumbuhan menyimpan pati dan gula dalam akar. Ini organ yang mendukung oleh cadangan makanan ini disebut umbi. Beberapa sayuran seperti salsify, wortel, fibula adalah umbi akar. Tumbuhan tertentu di daerah kering memiliki akar yang penuh cadangan air, sehingga tumbuhan tersebut dapat bertahan hidup selama kemarau panjang. Sebagai salah satu daripada fungsi tumbuhan sebagai cadangan makanan. Selain itu, fungsi akar sebagai nutrisi bagi tumbuhan tersebut. Akar kadang-kadang berperan dalam pembentukan nutrisi. Contohnya, beberapa pohon sistem perakarannya memiliki fungsi mikroskopik. Fungsi ini memudahkan absorpsi air dan mineral. Sebaliknya, bumi mendapat keuntungan dari bahan organik yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ini dan kedelai yang pada akar-akarnya tumbuh bintil. Bintil akar merupakan benjolan akibat proliferasi bakteri yang mampu menambah nitrogen dari udara. Bintil akar ini berkontribusi dalam penambatan nitrogen oleh tumbuhan, sehingga ini memberikan nutrisi pada tumbuhan tersebut. Fungsi akar yang lainnya adalah sebagai respirasi tumbuhan. Akar sebagai respirasi atau untuk bernafas. Jadi akar kadang-kadang juga berperan dalam respirasi tumbuhan. Kita perhatikan contoh pada gambar di sini. Akar udara tumbuh tertentu memiliki klorofil sehingga dapat mensintesis bahan organik yang biasa dilakukan oleh daun. Tumbuhan berkayu mendapat nitrogen dari bakteri berasosiasi pada akarnya. Terakhir, beberapa spesies di daerah banjir bernapas melalui akar nafas. Pada tanah rawa yang miskin udara, akar mengambil oksigen melalui percabangan akar nafas yang tumbuh vertikal dari lumpur. Akar napas tumbuhan bakau memudahkan respirasi sel-sel akar. Secara umum, akar memiliki fungsi menyerap air, oksigen, dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Yang berikutnya, untuk menguatkan posisinya di atas tanah, menjadikan akar sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai organ untuk memperluas area pernapasan. Selanjutnya, kita bahas organ tumbuhan yang berikutnya, yaitu batang. Batang merupakan organ utama tumbuhan yang terbentuk dari diferensiasi sehingga memungkinkan batang
melakukan 3 fungsi: menyokong cabang, daun, dan bunga, mengangkut air dan bahan makanan, dan untuk pertumbuhan. Pada morfologi batang, kita akan membahas secara umum terlebih dahulu sebelum kita bedakan antara batang dikotil dan batang monokotil. Modifikasi batang bawah tanah. Batang bawah tanah adalah modifikasi batang yang tumbuh dalam tanah. Batang ini sangat berbeda struktur dan fungsinya dari akar. Contoh, tidak seperti akar, batang bawah tanah tidak mengabsorpsi air dan mineral dari tanah. Batang bawah tanah memiliki 2 fungsi: akumulasi cadangan makanan dan perbanyakan vegetatif atau reproduksi melalui potongan tanaman tanpa campur tangan sel-sel seksual. Tipe utama batang bawah tanah adalah rimpang, umbi, dan umbi lapis. Kita bahas satu persatu, yaitu mulai dari rimpang. Rimpang merupakan batang bawah tanah yang membengkak oleh cadangan makanan. Rimpang dijumpai pada banyak spesies, contohnya pada jahe. Ini seperti gambar seperti ini. Kemudian ada umbi. Umbi adalah organ batang bawah tanah yang membengkak akibat penimbunan cadangan makanan. Satu tanaman kentang memiliki beberapa umbi. Ini seperti tanaman kentang di sini. Ini merupakan batang bawah tanah yang modifikasinya berbentuk umbi. Kemudian modifikasi yang lain adalah umbi lapis dan lapis daun. Daun adalah umbi lapis daun yang berisi cadangan makanan berbentuk dari daun berlapis-lapis sehingga menutupi batang yang mengerut. Dan kemudian ada umbi lapis padat. Umbi lapis padat ini terdapat pada bawang merah, di mana umbi lapis padat terbentuk dari batang bawah tanah yang sangat pendek, membengkak oleh cadangan makanan dan tertutup oleh sisa-sisa daun pertama yang mengering. Itu merupakan modifikasi batang bawah tanah. Selanjutnya, modifikasi batang atas tanah. Batang atas tanah mungkin beradaptasi dengan berbagai cara untuk menyesuaikan diri terhadap fungsi tumbuhan yang berlainan. Batang tumbuhan herba sering mengandung klorofil, sehingga dapat memberi nutrisi pada tumbuhan melalui fotosintesis. Ini adalah modifikasi batang atas tanah. Batang atas tanah mungkin beradaptasi dengan berbagai cara untuk menyesuaikan diri terhadap fungsi tumbuhan yang berlainan. Batang tumbuhan herba sering mengandung klorofil sehingga dapat memberi nutrisi pada tumbuhan melalui fotosintesis. Berbagai batang yang jumlah daunnya sedikit bahkan mengambil alih sama sekali tugas ini. Contohnya pada batang kaktus.
Identifikasi batang atas tanah yang pertama yaitu maka di sana ada 3 zona, yaitu zona merismatik, sel-sel penyusunnya aktif membelah, zona pemanjangan di mana sel-sel penyusunnya mengalami pertumbuhan, dan zona pendewasaan atau zona diferensiasi. Secara garis besar, susunan anatomis daripada batang dari luar ke dalam adalah ada 3, yaitu ada kulit, kemudian ada bagian korteks tengah, kemudian ada bagian pusat, silinder pusat. Batang memiliki 2 bagian, kulit dan stele. Nih, perhatikan di sini yang dimana kulit meliputi kutikula, lapisan lilin yang melindungi batang, bagian paling luar, kemudian agak ke dalam lagi ada epidermis, lapisan sel terluar daripada batang, kemudian agak ke dalam lagi ada parenkima korteks itu yang selnya kaya akan klorofil sehingga berperan dalam nutrisi tumbuhan melalui fotosintesis. Ini adalah bagian yang disebut dengan kulit kayu, di mana ini melindungi stele yang terdiri dari embur dan jaringan pembuluh berupa floem dan xilem. Jadi di bagian dalam daripada batang itu ada embuluh. Kemudian di bagian yang lain, jika kita perbesar bagian ini, maka kita akan mendapatkan
ada jaringan pembuluh. Kita bahas satu persatu dari epidermis. Epidermis membentuk batas antara batang tumbuhan dengan lingkungan luar daripada tumbuhan itu sendiri. Jadi merupakan jaringan terluar daripada batang. Ini merupakan jaringan epidermis. Cirinya terdiri dari selapis sel yang berbentuk segi empat. Ini perhatikan bentuknya segi empat. Bagian epidermis yang tidak tertutup oleh gabus disebut dengan lentisel. Ini ada bagian-bagian yang tidak tertutup oleh gabus seperti ini adalah lentisel, di mana lentisel di sini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara masuk dan karbon dioksida dari dalam tumbuhan keluar. Selain itu sebagai tempat berlangsungnya transpirasi penguapan. Kemudian ke dalam lagi, setelah epidermis kita akan bertemu dengan korteks. Korteks ini terdiri atas jaringan parenkim yang merupakan jaringan dasar dan berfungsi memperkuat batang. Selain itu, korteks juga tersusun atas jaringan penguat atau penyokong yang terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerotim yang berfungsi memperkuat batang tersebut. Kemudian ada di bagian dalam ada endodermis. Pada tumbuhan berbiji tertutup disusun oleh selapis sel yang mengandung zat tepung, disebut dengan sarung tepung. Kemudian di sini ada stele. Dimana di stele ini terdiri atas bagian keluar daripada silinder pusat. Ada ikatan pembuluh terdiri dari floem dan xilem. Ini perhatikan daripada silinder pusatnya. Di sini kita perhatikan, di sini ada xilem, kemudian dipisahkan oleh kambium dan ada floem. Itu pada jaringan bagian dalam daripada atau anatomi batang. Secara garis besar antara batang tumbuhan dikotil dan monokotil dapat kita gambarkan seperti ini. Pada tumbuhan dikotil, letak ikatan pembuluhnya itu teratur ini. Jadi ikatan pembuluhnya teratur, kemudian memiliki kambium yang memisahkan antara floem dan xilem, sehingga memungkinkan bahwa tumbuhan itu akan bisa membesar. Sedangkan pada batang monokotil, letak ikatan pembuluhnya tidak teratur, tersebar, dan tidak memiliki kambium, sehingga tidak memungkinkan untuk batangnya lebih membesar. Aktivitas daripada kambium di tumbuhan dikotil dipengaruhi oleh faktor air. Pada musim hujan banyak sekali terbentuk pembuluh kayu jika dibandingkan pada saat musim kemarau. Akibatnya, bagian kayu yang terbentuk pada musim hujan
lebih luas daripada di musim kemarau. Karena itu selalu terjadi lapisan-lapisan yang disebut dengan lingkaran tahun. Semakin tua, maka semakin banyak lingkaran tahun pada batang tumbuhan dikotil. Fungsi batang. Secara umum, fungsi batang yaitu sebagai penopang yang membuat tanaman tegak. Yang kedua, menjadikan daun mudah mendapatkan sinar matahari. Yang ketiga, berperan dalam proses pengangkutan mineral dan air ke daun dan menyalurkan makanan dari daun ke bagian lain daripada tumbuhan. Selain itu, batang adalah bagian yang paling banyak digunakan untuk keperluan manusia, seperti dalam pembuatan perabot, misalnya meja, kursi, dan lemari. Batang yang mengandung bahan makanan juga dimanfaatkan secara besar, seperti tebu dan sagu. Potensi tanaman untuk berkembang biak secara vegetatif. Sekian pembahasan ini, semoga kalian selalu semangat dalam belajar dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.